Oke, kembali berjumpa dengan saya SPM Elektronik Muting. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mereview lengkap tentang sebuah soundcard yang tidak terlampau mahal, murah meriah tapi tidak murahan tentunya. Secara kualitas dia sangat bagus dengan harga yang cukup terjangkau. Tapi di sini saya tidak akan membahas tentang harga ya. Saya hanya akan mereview tentang soundcard tersebut. Soundcard tersebut yaitu ini dia, DS Orca MK2. Dia sistemnya 24 bit dengan sampling 192 kHz. Andai kata itu benar, itu cukup bagus. Oke, kita langsung mulai aja. Ini tampilan depannya, kemudian tampilan belakangnya seperti ini. Di tampilan depan sendiri di sini terdiri dari dua buah input. Di sini sudah balance ya. Dan di tengah ini juga ada untuk input TRS Akai-nya 2. Jadi ini input 1, bisa juga jadi L, line input L. Kemudian ini input 2, bisa juga menjadi line input R kalau kita main stereo. Kemudian di atas ini ada potensio jain 1 untuk input 1. Kemudian ini jain 2 untuk input 2. Kemudian yang ini tidak begitu jelas ya. Oke. Oke. Yang ini potensio input dan DAW. Kalau jain sendiri paling teman-teman udah tahu sih fungsinya untuk menaikkan level jain dari input. Sedangkan potensio yang ini untuk membagi keluaran input dari input 1 dan input 2 mau di fullkan ke line output atau headphone atau hanya difokuskan ke komputer. Kalau kita putar ke kanan full, maka di pon dan di line output ini tidak akan ada suaranya, tetapi suaranya hanya ada di perekaman komputer. Andai kata kita menggunakan aplikasi perekaman atau DAW, Digital Audio Workstation. Kalau kita pullkan ke kiri, maka secara otomatis di perangkat komputer tidak akan mendapat sinyal audio. Dia hanya fokus ke headphone atau line output. Kemudian yang ini level out, potensio untuk mengatur seberapa besar volume output di panel belakang ya, di sini. Kemudian yang ini potensio untuk mengatur seberapa besar keluaran di headphone. Nah, kemudian tombol yang ini di sini tertulis high Z. Nah, fungsinya kalau kita
mengkonekkan misalkan perangkat dengan impedansi tinggi seperti gitar. Nah, headset ini harus ditekan dahulu. Fungsinya supaya perangkat soundcard ini bisa menyesuaikan impedansi. Karena berbeda impedansi antara mikrofon dan juga elemen gitar tentunya. Seperti itu. Kemudian yang ini low cut. Nah, low cut ini biasanya teman-teman udah tahu ya fungsinya. Untuk membatasi nada bass biasanya kalau untuk vokal. Nah, low cut ini kita aktifkan. Kemudian ini mono. Nah, tombol ini kalau kita aktifkan, maka input 1 dan input 2 akan menjadi mono. Kalau kita nonaktifkan, maka dia akan menjadi stereo. Kalau loopback, maka suaranya dari soundcard dan juga suara playback dari komputer akan keluar stereo secara bersamaan. Biasanya dipakai di stasiun-stasiun radio seperti itu atau di stasiun-stasiun TV. Walaupun tentunya mereka tidak menggunakan soundcard seperti ini sih. Nah, itu secara umum fungsi dari panel depan, tombol-tombol yang ada di soundcard ini kurang lebih seperti itu. Sedangkan di panel belakangnya, nah ini ada konektor USB 3.0. Biasanya digunakan untuk menghubungkan ke perangkat komputer. Kemudian ini pilihan selektor power source, yang artinya bahwa power source-nya ini atau sumber dayanya soundcard ini mau diambilkan dari USB 3.0 komputer atau kita mau kasih supply daya sendiri, misalkan menggunakan adaptor HP. Tinggal digeser saja, disesuaikan. Kemudian ini jack out tipe mini ya, tipe 3,5, bisa dihubungkan ke speaker aktif, ke amplifier, ke mixer atau kemana saja. Intinya ini outputnya. Kemudian ini switch untuk phantom 48 volt. Biasanya kalau mic electret kondenser dia harus diaktifkan ini 48 voltnya. Nah, ini sendiri output ya, output 1 bisa juga disebut L, kemudian output 2 bisa juga disebut R. Secara umum seperti itu. Untuk penggunanya sendiri sangat mudah saya pikir ya. Oke, sekarang kita coba lihat dalamannya ya. Pasti penasaran nih, dalamannya seperti apa sih? Apakah komponen-komponennya bagus atau hanya tampilan luarnya aja yang bagus? Coba kita lihat. Untuk membukanya sendiri di sini ada karet 4. Ya, karet ini kita lepas, dia cuma dilem aja. Nah, di bawah karet ini ada baut 4. Oke, kita buka aja. Nah, hanya dilem saja. Ini ada baut dia. Oke, kita buka dulu seperti ini. Kemudian kita ambil obeng, kita buka skrupnya. Ini baru ya teman-teman, spesial, sengaja saya bongkar untuk teman-teman semua biar tahu. Jadi ketika pengen membeli soundcard ini mungkin bisa dijadikan pilihan karena sudah tahu sistemnya, sudah tahu dalamnya, jadi nggak ragu.
Oke, untuk bukanya sendiri kita tinggal tarik ya, tarik ke belakang seperti ini, tinggal digeser aja, udah terbuka. Oke, kemudian nah di dalamnya kurang lebih seperti ini ya. Oke, di dalamnya kurang lebih seperti ini. Sebentar ya, sepertinya pencahayaannya oke. Untuk Keno Potensio dia seperti yang biasa dipakai di mixer-mixer ya, tapi ini kualitasnya cukup bagus ya. Kemudian untuk catu daya dia pakai XL 60 sekian yang umum, udah cukup bagus. Hampir semua perangkat pakai itu untuk kontrol tegangan ya. Kemudian di sini ini ada IC untuk menaikkan tegangan dari 5 volt menjadi 48 volt step up. Nah, untuk preamp di sini preampnya bagus ya, udah komponen sendiri full micro ya, komponennya full micro, 100% micro, bisa terlihat komponennya mikro. Untuk preampnya bagus. Kemudian di sini ada IC digital ya. Nah, jadi ada di sini nih. Dia punya utamanya ada di sini. Utamanya di sini. Nah, itu yang menghubungkan komputer menjadi sebuah soundcard. Tetapi sebagus apapun itu, kalau preampnya tidak bagus, hasilnya juga tidak bagus. Tapi ini preampnya cukup bagus. Komponen sendiri bagus, perakitannya juga rapi, hasil sendiri cukup lumayan. Bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang butuh soundcard dengan harga yang tidak terlampau mahal, seperti itu. Oke teman-teman, saya pikir untuk saat ini itu aja. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi di video-video saya yang lain. Terima kasih.